Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Suhaila dengan NPM 18061040303038. Baiklah, pada hari ini saya akan menyeminarkan program bimbingan dan konseling yang sebelumnya telah saya buat berdasarkan hasil instrumen yang telah saya sebarkan di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Baiklah, sebelumnya rasa hormat dan rasa terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah Manajemen BK di sekolah. Yang pertama, Ibu Jamilah Aini Nasution, SPD MPD, kemudian kepada Ibu Zahra Nelisa, SPD MED. Dan rasa terima kasih saya kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan banyak bantuan dan juga dukungan dalam proses penyusunan program bimbingan dan konseling yang telah saya buat. Baiklah, program bimbingan dan konseling ini berdasarkan hasil dari penyebaran instrumen AUM umum yang telah saya sebarkan di SMA Negeri 12 Banda Aceh pada kelas 3 MIPA 1. Baik, saya akan menjelaskan dari rasional hingga program semester ganjil dan genap. Nah, yang pertama itu ada rasional. Sebagaimana layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan di SMA Negeri 12 Banda Aceh memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Nah, dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fakta ini sejalan dengan asesmen permasalahan yang telah dilakukan, yakni sebagian besar peserta didik mengalami permasalahan pada pribadi, yaitu mengkhawatirkan kondisi orang tua yang terlalu bekerja berat. Kemudian, khawatir tidak mampu memenuhi tuntutan atau harapan orang tua atau keluarga lain. Mengkhawatirkan kondisi kesehatan orang anggota keluarga, khawatir atau merasa ketakutan akan akibat perbuatan melanggar kaidah agama, khawatir mengidap penyakit turunan, serta merasa terganggu oleh kesalahan atau keburukan orang lain. Nah, dari sisi eksternalnya, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia perkembangan juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masih seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Namun, demikian, pada dasarnya setiap individu memiliki kecenderungan untuk menata diri dalam mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna, tidak terkecuali peserta didik di sekolah. Nah, dari berbagai problem yang ada, diharapkan guru BK dapat meningkatkan layanan bimbingan dan konselingnya di sekolah agar dapat membantu peserta didik terhadap permasalahan yang dimilikinya baik dari segi pribadi, sosial, karir, dan belajar. Selanjutnya, ada dasar hukum. Nah, di sini terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, Permen RI nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pasal 454 ayat 6 tentang guru BK atau konselor. Yang keempat ada Permen Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2010 dan nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang kelima ada Permendikbud nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Yang keenam ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang ketujuh ada Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang ke-8 ada
Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kesembilan, Permendikbud nomor 69 tahun 2003 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA. Yang ke-10, ada Kanun Aceh nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-11 ada Pedoman BK pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2016. Dan yang terakhir ada Panduan Operasional Pendidikan, Bimbingan, dan Konseling SMA. Lanjut, visi dan misi Sekolah SMA Negeri 12 Banda Aceh. Visinya unggul dalam prestasi, bermoral, beriman, dan bertakwa berdasarkan akhlakul karimah. Misinya meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa mampu mengembangkan potensi akademis yang berdasarkan iman dan takwa. Kemudian menumbuh kembangkan jiwa persaingan yang positif untuk mendorong siswa mengembangkan potensi diri yang dimiliki sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian memupuk rasa kerjasama yang tinggi kepada seluruh warga sekolah. Kemudian memupuk rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan ajaran agama guna mengembangkan sikap mental dan moralitas yang positif bagi warga sekolah. Kemudian mendidik siswa untuk memiliki keterampilan atau kecakapan hidup sehingga mampu memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Kemudian mendidik siswa untuk memiliki keterampilan. Kemudian kemudian menumbuh kembangkan rasa peduli lingkungan sehingga terwujud lingkungan yang bersih, indah, aman, dan tertib. Kemudian memupuk apresiasi yang tinggi terhadap budaya bangsa. Kemudian yang terakhir meningkatkan prestasi dalam ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang ada. Selanjutnya ada visi dan misi bimbingan dan konseling di sekolah SMA Negeri 12 Banda Aceh. Visi bimbingan dan konselingnya ialah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli menuju pribadi unggul dalam iptek, tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian misi bimbingan dan konselingnya menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirkan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Kemudian membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Lanjut ada deskripsi kebutuhan. Nah, kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Pada perancangan program bimbingan dan konseling untuk peserta didik kelas 3 MIPA 1 SMA Negeri 12 Banda Aceh, alat yang digunakan untuk menjadi dasar identifikasinya ialah alat ungkap masalah atau AUM umum. Nah, terdapat 3 aspek dalam deskripsi kebutuhan. Yang pertama itu ada profil kelas, kemudian profil individu atau konseli, dan yang terakhir itu rumusan kebutuhan. Nah, di profil kelasnya bisa kita lihat terdapat nomor item, kemudian ada butir pernyataan instrumen AUM umum, kemudian ada jumlah responden, ada presentase, ada prioritas, ada waktu layanan, dan ada bidang layanannya. Sebagai contoh, nomor itemnya 109, butir pernyataannya cemas kalau menjadi penganggur setamat pendidikan ini. Dengan
Jumlah responden 11 dengan persentase 1,8% dengan prioritasnya sedang. Nah, maka dapat kita lihat dari pernyataan yang tertinggi ialah terhadap cemas kalau menjadi penganggur setamat pendidikan ini. Nah, lanjut. Nah, kemudian ada profil individu, juga bisa kita lihat sebanyak siswanya sebanyak 18 orang. Ada 15 perempuan dan 3-nya lagi laki-laki. Yaitu seperti yang kita lihat, yang pertama ada nomor urut, kemudian ada kode, kemudian ada nomor induk, kemudian ada nama siswa, kemudian ada ininya seperti contohnya misalnya seperti ini, nomor urutnya 1, kode K1, nomor induknya 11001, nama siswa Ratu SN, dengan jumlah masalah di bidang pribadinya 1, di bidang sosialnya 5, di bidang belajarnya 3, dan di bidang karirnya 1. Dengan jumlah masalah semuanya 10. Selanjutnya, ada rumusan kebutuhannya. Sebagai contoh, bisa dilihat dari bidang layanan pribadi dengan butir pernyataan instrumennya, badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Dengan rumusan kebutuhannya, pola makan yang sehat dan kegiatan olahraga. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud merupakan rumusan dari hasil asesmen kebutuhan dan deskripsi kebutuhan peserta didik. Tujuan dirumuskan sebagai capaian dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik atau konseling setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Contohnya, rumusan kebutuhannya pola makan yang sehat dan kegiatan olahraga. Maka tujuan yang diharapkan setelah mendapat layanan bimbingan dan konseling itu, peserta didik dapat mengatur pola makan yang seimbang dan melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Kemudian ada komponen layanan. Nah, yang pertama itu ada layanan dasar. Yang kedua ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang ketiga ada layanan responsif, dan yang terakhir itu ada dukungan sistem. Nah, kemudian ini contohnya komponen layanan dasar dengan materi layanannya 4 sehat, 5 sempurna plus, dan jumlah layanannya ada 42 dengan proporsi 35%, dan perhitungan waktunya 9 jam. Jadi layanan dasar yang telah dirancang dengan strategi yang terdiri dari bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, leaflet, dan papan bimbingan. Lanjut. Nah, di layanan peminatan dan perencanaan individual, jumlah layanannya 9, proporsinya 25%, dan dengan waktu 6 jam. Lanjut. Di layanan responsif, jumlah layanannya 15 dengan proporsi 25% dan dengan waktunya 6 jam. Jadi layanan responsif yang telah dirancang dengan strategi yang terdiri dari konseling individual, konseling kelompok, kotak masalah, dan konferensi kasus. Lanjut. Nah, dukungan sistem dengan jumlah layanannya 7 dengan proporsi 15% dengan waktu 4 jam. Lanjut. Nah, kemudian ada bidang layanan yang terdiri dari pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lanjut. Nah, kemudian ada rencana operasional action plan. Nah, di sini bisa kita lihat terdiri dari bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, materi layanan, metode, media, dan evaluasi. Sebagai contoh, di sini ada peserta didik dapat mengatur pola makan yang seimbang dan
akan melakukan kegiatan olahraga secara rutin dengan komponen layanannya, layanan dasar, kemudian strategi layanannya bimbingan klasikal dengan materi layanannya 4 sehat 5 sempurna plus dengan metode ceramah, diskusi kelompok kecil dan tanya jawab dengan medianya PowerPoint dan lain-lain, dan evaluasinya dari proses wawancara dan observasi. Kemudian di hasil ada observasi dan LKS. Nah, selanjutnya ada pengembangan tema atau topik. Nah, topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang terdiri dari bidang layanan, rumusan tujuan, materi layanan, submateri layanan, dan alokasi waktu. Sebagai contoh, di bidang layanannya pribadi dengan rumusan tujuan, peserta didik dapat mengatur pola makan yang seimbang dan melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Dengan materi layanannya 4 sehat, 5 sempurna. Dan dengan submaterinya, yang pertama itu definisi 4 sehat 5 sempurna, kemudian ada jenis-jenis makanan sehat dan lengkap gizi, kemudian ada tips memilih makanan, dan yang terakhir ada definisi dan fungsi olahraga dengan alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Nah, kemudian ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, dalam evaluasi program bimbingan dan konseling terdapat 2 jenis evaluasi, yaitu yang pertama ada evaluasi proses. Evaluasi proses ialah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Metode pengumpul data yang digunakan ialah observasi dan wawancara. Kemudian ada evaluasi hasil, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi dan LKS. Kemudian ada pelaporan. Pelaporan ialah langkah lanjutan setelah melakukan evaluasi. Nah, terdapat 3 aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada logis dan dapat dipahami, kemudian sesuai kaidah penulisan, dan yang terakhir dilaporkan tepat waktu. Nah, lanjut yang ketiga, tindak lanjut. Dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Langkah-langkah tindak lanjut yaitu yang pertama menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan, kemudian menyusun ulang desain program, dan yang terakhir itu melaksanakan tindak lanjut. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Bisa dilihat yang nomor urut pertama dengan kebutuhannya ruang bimbingan dan konseling kelompok yang terdapat ruangan 3x3, kursi 10, AC, penerangan, dan infokus dengan kisaran harganya 10 juta. Kemudian manfaatnya efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Kemudian yang kedua itu ada untuk kebutuhan ruang konseling individu dengan spesifikasi ruangan 2x2, kursi 2, AC, dan penerangan. Dengan kisaran harganya 8 juta. Kemudian manfaatnya efektivitas pelaksanaan layanan konseling individual. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan perangkat komputer yang spesifikasinya ada perangkat komputer, mouse, hard disk, dan keyboard dengan kisaran harganya 7 juta. Ini untuk manfaatnya untuk mengolah, menghimpun, dan menyimpan data peserta didik serta data administrasi lainnya. Kemudian ada anggaran biaya. Nah, anggaran biaya dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian. Yang pertama itu ada dengan kegiatan papan bimbingan. Dengan
kisaran untuk penghabisannya 700, kemudian ada kotak masalah, kemudian ada leaflet, dan kemudian ada bahan lainnya. Dan biaya yang ditargetkan mencapai 1.380.000. Selanjutnya ada jadwal kegiatan layanan BK yang terdiri dari program semester genap dan ganjil. Nah, yang di semester ganjil dimulai dari layanan klasikal dan sebagainya. Kemudian ini bisa kita lihat ada jenis kegiatan dan layanannya, ada bidang bimbingan, kemudian ada fungsi bimbingan dan konseling, kemudian ada tujuannya, dan yang terakhir ada waktu pelaksanaannya. Lanjut. Nah, ini juga sama untuk semester genap. Selanjutnya juga sama untuk semesternya. Ada jenis kegiatan layanan, ada bidang bimbingan, ada fungsi bimbingan dan konseling, ada tujuan, dan yang terakhir ada waktu untuk pelaksanaannya. Nah, penyusunan program semester genap dan ganjil ini dirancang supaya guru BK dapat memprioritaskan mana yang lebih dahulu dan kapan akan dilaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswanya. Nah, lanjut. Ada lampiran. Nah, di lampiran terdapat rencana pelenggaraan layanan. Ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, kemudian ada bimbingan kelompok, dan kemudian ada konseling individual, dan yang terakhir ada konseling kelompok. Nah, lanjut. Nah, ini masih bimbingan kelompok, lanjut. Nah, ini ada RPL konseling individual. Nah, yang terakhir ini ada RPL konseling kelompok. Nah, kemudian ya ini ada bukti keikutsertaan saya mengikuti seminar peningkatan kompetensi penyusunan dan manajemen program bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh mahasiswa S3 BK 2020 Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Juni 2021. Baiklah, sekian seminar dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan pada kata-kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.